Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Biro. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi pengalaman dan berbagi ilmu mengenai pijat refleksi untuk kejang jantung ya. Jadi di sini pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi satu gejala penyakit dengan pijat refleksi, yaitu pijat refleksi untuk kejang jantung ya. Pijat refleksi untuk kejang jantung. Oke, kita langsung aja teman-teman. Sebelum kita memulai pemijatan, seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu menjelaskan untuk melakukan yang namanya stretching ya, proses stretching atau pelemasan. Yang mana pelemasan ini adalah melemaskan otot-otot kaki yang kaku ya, yang diakibatkan mungkin lelah karena capek, lelah ya. Nah, ini kita lemesin. Nah, yang mana fungsi stretching ini adalah nantinya adalah yang kita harapkan adalah agar pada saat setelah dilakukan pemijatan refleksi itu kita mendapatkan hasil maksimal. Jadinya itu kotoran-kotorannya itu gampang mudah dikeluarkan ya. Nah, di sini setelah kita lakukan pelemasan atau stretching ini selama 2 menit sampai 5 menit ya, maka bagian telapak kaki ini kita balurkan hand body lotion, bisa juga minyak olive oil, bisa juga minyak kelapa atau minyak urut ya, minyak gosok atau minyak urut. Nah, fungsinya apa? Supaya kakinya makin lembab dan kemudian juga dengan ya dibalurkan hand body tersebut, itu pada saat nanti kita melakukan pemijatan itu tidak mengalami lecet di titik-titik refleksinya. Nah, untuk mengenai titik-titik refleksinya, saya sudah berikan, teman-teman bisa download ya, agar mengetahui titik-titik refleksi yang ada di kaki ya, maupun yang di bagian telapak maupun yang di bagian punggungnya. Nah, itu bisa di link deskripsi saya sudah sertakan. Jadi teman-teman bisa download aja langsung. Oke, kita langsung aja. Nah, setelah ini kita tentukan 3 titik pertama dalam pengobatan refleksi itu. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki adalah saya selalu 3 titik pertama itu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing ya. Jadi di sini nih kenapa? Karena pada saat nanti setelah dipijat, maka organ-organ tersebut akan bekerja maksimal untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyumbat di dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Oke. Nah, kita tentukan ya, kita tentukan seperti di video-video saya sebelumnya. Di sini kita cari yang ada tulang ini. Kalau kita raba begini ada tulang. Nah, ini ketemu. Nah, kita begini ya teman-teman ya, sejajar ya. Nah, terus kita balik begini. Ini sejajar antara tulang telunjuk, jari telunjuk dengan jari tengah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, dia posisinya berarti ada di sini teman-teman, kurang lebih ya. Nah, ini adalah ginjal ya teman-teman ya. Nah, ini di sini nanti kita langsung begini aja untuk menentukan antara jari jempol dengan telunjuk, saluran kencing ya. Kemudian juga ini pertemuan kulit ini dengan kulit telapak dan sejajar dengan ini ya. Ini adalah kandung kencing teman-teman. Oke. Nah, pemijatannya bagaimana? Pemijatannya seperti ini ya. Pemijatannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, kita dengan telunjuk atau kita dengan ini ya, jari ini. Nah, bila mana teman-teman belum kuat jarinya untuk memijat, atau mungkin dikarenakan ini faktornya mungkin terjadi penebalan atau ada kapalan, maka kita pakai alat bantu. Yaitu alat bantunya seperti ini teman-teman. Dengan alat bantu kayu, tongkat pijat ya. Ada yang ujungnya runcing, ada yang ujungnya agak tumpul. Masing-masing mempunyai fungsi ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita melakukan pemijatan ini, tekanannya ini kurang lebih 1-2 kilo. Bagaimana kita nentuinnya? Kita coba aja jari kita tekankan ke timbangan ya. Jadi misalkan ini timbangan, kita pijat aja begini. Nah, kita coba cari tahu bagaimana
kalau yang 1 kilo bagaimana, yang 2 kilo bagaimana. Dan pada saat memijat itu, pada kita nitik seperti ini nih, jangan lari kemana-mana, oke? Nah, kita tetap di sini aja konstan, tekanannya 1-2 kilo ya. Nah, untuk durasinya itu 5-10 menit. Nah, bila mana penyakitnya itu sekiranya itu penyakitnya keras, penyakitnya memang parah, maka kita pijat kurang lebih sampai 10 menit ya teman-teman ya. Satu titik ini ya. Cuman sedikit-sedikit gunakan hand body lotion agar ini kulitnya tidak lecet ya. Oke. Nah, lakukan di sini juga ya, di saluran kencing dan kandung kencing, yang mana ini mereka inilah yang nanti akan membantu benar-benar mengeluarkan kotoran ya. Makanya 3 titik ini fungsinya pertama bagi saya. Nah, setelah itu kita yang berkaitan dengan kejang jantung ini apa? Nah, otomatis nantinya jantung, tetapi kita juga ke arah otak dulu, ke arah bagian kepala. Karena kenapa? Karena organ yang ada di seluruh tubuh kita itu diperintahkan melalui otak. Makanya kita lakukan pemijatan di bagian kepala dulu, apalagi antara jantung dengan otak itu berkaitan sangat erat. Oke, yang pertama kita pijat tadinya adalah kelenjar bawah otak. Kemudian juga di sini ada otak besar ya. Otak besar di sini, dan ini otak kecil daerah sini. Nanti teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Oke. Nah, ini lakukan pemijatan di 3 titik yang di daerah kepala ini kurang lebih 5-10 menit ya. 5-10 menit durasinya sama. Kemudian tekanannya itu kurang lebih 1-2 kilo, tetapi saya sarankan 1 aja ya, kurang lebih ya 1 kilo lah. Karena kenapa? Kalau kita terlalu keras, yang kita takutkan adalah di sini adalah yang kita khawatirkan titik-titik saraf yang di sini nih menjadi cedera dan akhirnya tidak berfungsi. Nah, kalau itu sudah tidak berfungsi, maka kita melakukan pemijatannya agak sulit, karena kita harus melakukan pemijatan di daerah tangan. Ya, sedangkan 80% titik saraf manusia itu ada di telapak kaki, di bagian kaki. Oke. Kita pijat dari mulai kelenjar bawah otak, dia mengatur mengatur sistem metabolisme tubuh yang diatur oleh kelenjar tiroid ya. Kemudian juga otak besar yang berkaitan dengan otot ya, semua otot-otot badan kita. Kemudian otak kecil ya untuk gerakan kita, untuk panca indera ya. Nah, setelah ini selesai, maka kita langsung ke arah reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi dan jantung, sistem metabolismenya yang kita pijat. Oke. Nanti juga ada di sini bagian lambung ya. Kita pijat dulu sini daerah daerah jantungnya dulu ya. Ini jantung kurang lebih daerah sini nih. Jadi pada saat kita lagi tekuk begini, nah ini di sini ya teman-teman ya, ini atas ginjal. Nah, jantung di sini. Nah, gitu. Terus juga di sini ada adrenal di atas ginjal. Nah, ini juga kita pijat. Jadi pada saat kita memijat adrenal ini agak kencang ya, agak kencang. Nah, kenapa? Kita harus pijat adrenal juga karena dia ini untuk fungsi utamanya adalah melumasi otot jantung. Jadi bila mana terjadi kejang jantung, berarti apa? Otot jantungnya dia ini mengeras, atau kayak kita orang mungkin kram ya. Kalau kita di otot tuh kalau lagi lagi berenang mungkin, nah itu otot kita mungkin kram. Nah, itu seperti itu kejadiannya. Makanya pada saat kita pijat kelenjar adrenal ini agak keras ya. Nah, kemudian pada saat kita titik jantung, ini bisa kita menggunakan kayu atau kita bisa menggunakan jari aja dulu. Nah, karena kalau jantung jangan terlalu dipijat keras-keras ya. Tetap tekanannya kurang lebih 1 kilo lah kalau untuk jantung. Ya, kita pijat begini kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman ya. Agar peredaran darah yang di dalam jantung maupun ke arah jantung maupun setelah dari jantung itu benar-benar kita bisa lancarkan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menambahkan kelancarannya lagi, kita
memijat titik refleksi bagian lambung agar asam lambung itu tidak menekan jantung. Terkadang asam lambung yang dihasilkan di lambung itu juga bereaksi terhadap jantung. Jadi dia menekan jantung hingga jantung tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oke. Nah, kita pijat juga daerah sini ya teman-teman ya. Ini daerah lambung teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada menempel ya langsung ya. Ini usus 12 jari dan pankreas. Ini sama ya, saat di sini jantung. Dan perlu diketahui teman-teman, bila mana titik-titik refleksi yang ada kotorannya itu kita bisa rasakan pada saat kita pijat nih dengan jari begini nih, kita akan merasakan bila mana ada kotorannya itu dia ada seperti kayak pasirnya ya, atau benjolan-benjolan kecil yang kecil-kecil. Nah, seperti pasir gitu ya. Nah, itulah yang harus kita hancurin di situ. Harus kita luruhkan. Nah, jadi di sini setelah lambung, maka ini lambung, nah kemudian pankreas dan usus 12 jari. Karena dia nempel begini, kita langsung aja. Nah, fungsinya pankreas itu juga menghasilkan untuk mengontrol kadar gula ya. Kadang-kadang juga jantung itu faktornya adalah karena kadar gula di dalam darah kita juga tinggi ya. Jadi kerja jantung itu ototnya jadinya agak berat. Nah, pada saat berat itu dia kadang-kadang mungkin stuck atau gimana. Nah, itu dia mengakibatkan kejang. Nah, kemudian ini usus 12 jari fungsinya adalah mengeluarkan asam lambung dan angin yang ada di dalam lambung ya. Fungsinya usus 12 jari salah satunya. Oke, kemudian kita pijat lagi adalah yang di sini teman-teman, kelenjar reproduksi ya. Ini ada dua tempat di sini ya. Yang pertama di bawah tumit ya, persis ya. Cari daerah yang paling tinggi tulangnya di sini. Nah, itu adalah titik tengahnya ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita pijat. Usahakan kalau untuk tumit ini mungkin pakai kayu ya. Kita mijatnya pakai kayu gini ya teman ya, supaya apa, supaya harus agak dipijat keras dia, karena dia nih biasanya kotorannya adanya di dalam sekali dan itu nyempil biasanya. Oke. Nah, setelah itu kita ke titik berikutnya, yaitu kelenjar reproduksi yang ada di sini teman-teman. Jadi kelenjar reproduksi yang ada di sini teman-teman nih. Nah, jadi ini tulang tungging ya. Nah, ini sampai sini nih teman-teman, sebenarnya di sini nih dia nih, tuh sampai sini. Nah, ini tulang tungging. Nah, kita di depannya. Nah, pada saat kita pijat ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dan selalu gunakan, saya ingetin untuk yang atas ini lebih banyak hand body-nya ya, atau minyaknya ya. Karena pada saat dia mulai kering, tambahin lagi hingga supaya tidak lecet teman-teman. Tekanannya ini kurang lebih 1 kilo lah ya untuk yang di atas ini ya, jangan 2 kilo karena terlalu keras ya. Oke. Nah, kemudian kita ke sistem pembuangan, atau yang namanya disebut kelenjar limfe atau kelenjar getah bening ya, yang mana dia fungsinya membawa kotoran dan memberikan makanan untuk darah dan tulang ya. Oke. Nah, ini, dan bila mana ada terjadi infeksi atau luka, maka dia akan mengeluarkan zat untuk penyembuhan. Nah, yang pertama di sini adalah kelenjar getah bening bagian bagian dada ya. Nah, jadi antara tulang jempol dengan tulang ini nih, kalau kita satukan ini nih, dia nih sebenarnya meruncing gini ya. Nah, ini kita pijat aja begini ya. Nah, terkadang jari kita ini nggak muat untuk memasuk ke dalam sela-selanya, makanya kita pakai ini juga ya, bantuan tongkatnya ya. Nah, kemudian yang satu lagi ada 4 ya di sini ya. Nah, ini di depan mata kaki. Jadi kalau kita telusuri seperti ini, nah ini mentok nih ya, jari kita mentok nih di mata kaki nih. Nah, ini posisinya di sini. Nah, kurang lebih ya. Nah, ini yang kelenjar getah bening bagian perut. Nah, sisi sini. Nah, ini ada cekungan nih ya, ada cekungan di sini di atasnya.
Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas, dan di sini di depannya depannya mata kaki kita yang sisi luar. Nah, ini adalah kelenjar getah bening bagian atas samping ya. Jadi titik ini 1 2 3 4 itu kelenjar getah bening pijat semuanya. Oke. Kalau misalkan sudah kelar, maka kita beralih ke kaki kanan. Nah, perbedaannya dengan kaki kanan itu adalah di kaki kanan tidak ada jantung ya. Oke. Jadi semuanya tuh dari mulai awalnya saya review lagi ya. Dari pertama tuh ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kemudian kelenjar bawah otak, otak besar dan otak kecil, kemudian itu jantung dan adrenal, kemudian lambung dan usus 12 jari, pankreas dan kelenjar reproduksi yang ada di bagian tumit dan di bagian sebelah sini, mata kaki luar di belakangnya, kemudian kelenjar getah bening ada 4, 1 2 3 4. Oke. Itu adalah titik-titik pijat yang harus kita lakukan untuk pijat refleksi untuk kejang jantung ya, pijat refleksi untuk kejang jantung. Oke teman-teman. Nah, untuk sisi lainnya saya mau menambahkan pada saat orang yang mengalami kejang jantung ini bisa dibantu juga dengan meminum ramuan-ramuan yang berasal dari ramuan herbal ya. Itu bisa menggunakan herbal ini untuk direbus kemudian diminum ya airnya ya. Jadi minum air rebusannya itu bisa dari daun kaca piring ya, terus wortel, itu juga akarnya ya, bagian akarnya, daun seribu, daun dan bunganya, daun sembung ya. Terus juga kalau tahu tuh ada buah boni ya, buah boni. Oke. Terus juga teman-teman yang mengalami penyakit kejang jantung ini juga kalau boleh saya sarankan jangan makan makanan yang bersifat kolesterol dan minum air es ya. Itu akan memperburuk kondisi teman-teman. Jadi kalau justru disitulah pantangannya ya teman-teman ya. Jangan memakan hal-hal yang bersifat kolesterol, minyak, kemudian juga yang mengandung dingin ya. Oke. Biasanya reaksinya setelah kita dipijat itu biasanya kalau melalui air kencing itu air kencingnya tuh berwarna keruh atau berwarna kecoklatan, lebih coklat, dan dia berbau ya, agak lebih bau. Kemudian bila mana dia keluarnya lewat BAB itu tinjaknya itu biasanya lebih lengket daripada biasanya. Nah, itu berarti bagus. Nah, kalau misalkan dia lewat kulit, berarti keluarnya dia akan timbul ruam-ruam kotoran itu. Jadi keluarnya kotoran itu melalui ruam, dengan adanya ruam atau luka borok-borok kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan itu juga pada saat dipijat, itu biasanya suhu badan naik. Nah, itu adalah normal teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Bila mana ini bermanfaat, silahkan share, komen, dan like. Dan juga bisa bila mana teman juga mau bertanya mengenai hal ini, jadi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab secepatnya, dan mudah-mudahan channel ini juga makin bisa berkembang, memberikan manfaat bagi banyak teman, kepada teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.